Okay guys, how are you doing? Hope you all have a great day. Merry Christmas buat yang ngerayain hari ini, 25 Desember. Gue mau update hari ini tentang drop yang kemarin dan juga gue mau share tentang dua website yang sangat-sangat bagus buat kalian yang mau mungkin ngelakuin sedikit lebih dalam lagi dig deep tentang market analisisnya NFT di Vivi. Dua website ini sangat-sangat bagus untuk kita pakai untuk kita bisa melihat pergerakan harganya NFT di Vivi. So sebelum gue mulai, seperti biasa, gue di sini mau share segala info-info tentang NFT secara general. Tapi secara khususnya di video ini gue mau share tentang Vivi. I'm not financial advisor, I'm not financial expert in any sort of form. Jadi don't take any of my information as a financial advice. You guys have to do your own research seperti biasa. Jadi ya lakukan riset sendiri lebih dalam lagi tentang produk-produk apa yang gua share di sini. Semua ini yang gua share semuanya hanya lebih dari experience gua aja selama gua bermain di dunia NFT ini. So gua mulai ya. Untuk drop yang kemarin itu adalah yang Guardian of the Galaxy. Itu jam 11 malam. Ini gue dapet beberapa. Ada 3 varian, uncommon, common, dan rare. Unfortunately, yang commonnya saat ini di marketplace harganya below list price. Jadi kalau nggak salah di 35 atau berapa, sedangkan list price-nya di 40. Don't worry ya. Ini semua harga akan gue yakin banget bakal increase. Just untuk comparison aja, Spider-Man yang first appearance. By the way, yang Groot ini juga first appearance ya. Spider-Man yang first appearance itu berminggu-minggu di market below below list price. Jadi gue lupa harganya waktu itu berapa, cuma harganya tuh di bawah listnya gitu. Sekarang harganya itu yang common aja tuh udah 400-an gem. So a lot of people make a lot of profit waktu mereka beli. Sebetulnya waktu lagi market lagi murah-murah begitu, itu ya kalau kalian ada gem dan kalian melihat ada value di Groot ini, gua sih pribadi melihat ini bagus banget untuk ya 1-2 biji gitu, oke lah. Terus yang uncommonnya juga just a little bit above cost. Yang rare-nya itu di harga, coba gue lihat rare di berapa ya. Rare-nya itu ada di posisi harganya di 145 saat ini floor-nya. So of course ini min numbernya, serial numbernya udah jelek-jelek lah, yang bagus-bagus udah di snipe orang dari kemarin. So itu yang Guardian of Galaxy, gue dapat beberapa. Buat yang postage yang visit from Saint Nick ini, yang postage stamps ini, USPS, United States Postal Service. Now ini list price-nya kan 6 dolar 6 gem. Congrats buat yang dapat, karena ini really good ROI, return of investment-nya really good. Like just kalau lu lihat yang common aja harga floor-nya yang common, ingat ya, dia 6 gem waktu drop-nya. Harga floor-nya saat ini 44,8 gem. So itu berapa kali tuh? Berarti udah 7 kali lipat return of investment lo. Kalau lu dapat yang common, yang paling gampang dapat. Now if you get the rare one, consider this, yang rare one ini yang jackpotnya. Kalau lu dapat yang rare itu floor-nya 185 gem. So if lu bagi 6, itu berarti udah berapa return of investment-nya? Berarti udah 30 kali lipat, guys. So nah itulah dunia NFT, dunia Vivi. So lu modal 6 dolar jadi 180 dolar in a matter of hours. Itu kenapa makanya gue berkecimpung di sini, karena gue melihat banyak banget potensi-potensi yang ada di sini. Terus update juga harga untuk yang Rogers The Musical. Roger Musical ini kayaknya masih hover around 100. By the way, itu dropnya kan cuma satu doang, complete the set, sekarang di 168. So you are on a good profit also on this one. Although ini nggak terlalu hype banget ya, mungkin karena nggak banyak yang tahu sih. Gue juga, karena gue belum nonton film Hawkeye. Katanya orang yang nonton film Hawkeye yang ngerti ini apaan. Gue nggak ngerti, by the way. But anyway, it's a good investment yang tadi ini, karena dia satu NFT complete the set. So if you ngejar MCP, it's a good idea. And by the way, yang stem sama yang Guardian of the Galaxy Groot ini, itu kalau lu ngejar MCP, Master Collector Program, mau complete set, ini sangat-sangat gampang untuk di complete set ini. Jadi if you have gem, that's a good idea untuk get. Terus go to yang ini, gue mau ngomongin yang Mickey Mouse kemarin itu ya. Nah ini emang benar-benar ridiculous banget, ini lagi wow banget. Consider this ya, yang ultra rare-nya saat ini. Kemarin ingat kan gue cerita harganya kalau nggak salah masih di 3.300 floor-nya. Sekarang ini harga
Floornya di 4.800 guys, gila gak? 4.800. Aduh, gua seneng banget, gua punya satu, gua nggak jual. Kemarin gua padahal udah di kompor-kompor, ini jual, udah bagus banget nih, 3.700, jual. Gue pikir-pikir, aduh, benar juga ya. Karena gue berpikir tadinya karena Mickey ini ternyata bukan first appearance, bukan FA. FA-nya itu di yang Golden Moment. FA-nya itu di Golden Moment, bukan yang di sini gitu. Jadi first appearance yang Mickey itu di Golden Moment. Ini bukan first appearance. Jadi gue kemarin berasumsi bahwa ini harga nggak akan sampai segila ini gitu loh. Banyak yang bilang nih harga bakal reliap sampai ke 10.000 karena yang first appearance-nya itu yang Golden Moment itu yang partners itu sekarang posisi udah 14.000. So, jadi ya gue sekarang di posisi gue hold aja ini 4.800 saat ini, ridiculous kan. So lu bayangin kalau lu dapat beberapa biji. Kalau yang uncommon lu bisa cek juga, harganya juga roughly di kisaran 400-an. Kemarin gue ada pick up yang uncommon karena gue mau complete the set, jadi gue beli yang uncommon. Yang uncommon itu kemarin gue beli di harga 400 pas kalau nggak salah. Well, sekarang 500, so I'm happy naik dikit. Oke, jadi itu aja untuk update yang dari kemarin-kemarin. And by the way, 12 day of Christmas sale eventnya Vivi ini udah over, udah selesai kemarin tanggal 24. Jadi mulai dari hari ini sampai nanti mungkin sampai minggu depan lah, mungkin nggak akan ada drop lagi, kecuali mungkin drop komik yang kecil-kecil, nggak ada yang heboh-heboh banget. So biasanya kejadiannya kalau kayak gini seperti yang waktu itu terjadi juga waktu setelah dropnya Disney adalah kalau udah nggak banyak drop, harga-harga di marketplace tuh cenderung akan naik. Dan biasanya harga-harga marketplace itu harga marketplace itu naik, harga gem biasa turun, red gem. Nah, next video gue akan coba share ke kalian tentang gimana cara kita beli gem via Telegram group. Karena kalau lu yang kemarin gue cerita, yang kalau lu nonton balik ke video yang pertama kalau nggak salah atau yang kedua, kalau lu beli gem via di app itu 1:1. Jadi kalau lu beli 100 gem, lu bayar $100 plus fee. Jadi lu biaya untuk beli 100 gem itu akan lebih dari $100, $107 atau berapa gitu. Tapi banyak orang jualan gem itu di Telegram group. Di Telegram group itu kalian bisa dapat rate yang really good. Rate-nya fluktuatif tergantung. Kalau lagi mau ada drop bagus yang mahal, contohnya waktu dulu yang Spider-Man itu yang secret rare-nya itu kan dropnya harganya 400 gem. Jadi orang cenderung butuh gem. Jadi tuh kalau ketika lagi gem lagi butuh, harga red gem bisa naik, bisa sampai 0,8 0,9. Artinya kalau lu beli 100 gem butuh 80 sampai $90 plus escrow. Nanti gua akan ajarin juga share gimana caranya kita dealing with escrow safely. Tapi ketika lagi nggak banyak drop kayak begini dan marketplace lagi booming, harga lagi naik di marketplace, nah berarti kan banyak orang yang akan dapat gem. Jadi contohnya kayak tadi aja yang Mickey itu harganya 4.800, lu bayangin lu dapat kejual 4.800, berarti lu kantongin 4.800 gem. Nah banyak orang tuh mau cash out. Nah permasalahannya dengan Vivi sampai titik ini belum ada official cash outnya lewat app, dan itu coming, itu namanya MTL, money transfer license-nya dia, money transaction license atau apa gitu loh. Jadi feature itu saat ini masih ke-lock, belum bisa. Prediksinya adalah Januari. Gue nggak tahu awal, pertengahan atau akhir. Tapi itu saat ini sekarang mereka dalam beta testing. Jadi ada beberapa user yang udah bisa menikmati cash out itu, tapi secara umumnya belum dibuka untuk semua. Dia akan buka dikit. Nah by the way, balik lagi. Jadi kita bisa beli gem via Telegram group. So itu nanti akan gue share nextnya. Tapi intinya yang gue bilang tadi adalah cenderung kalau gue lihat market ini saat ini akan naik karena nggak banyak aktivitas drop atau gimana. Jadi orang lebih fokus ke marketplace dan gimana mereka tuh akhirnya mau coba complete the set, mau beli NFT yang mereka suka, yang mereka miss out. So itu akan drive harganya naik. Makanya kalau lu lihat kayak tadi itu gue beli uncommon baru, tadi malam gue beli uncommon di 400, sekarang harga udah 500. Terus yang Mickey juga yang ultra rare baru kemarin nggak lama harganya di 3.300, sekarang 4.800. So itu pergerakan marketnya. Nah coba kita lihat juga di Twitternya Vivi juga nggak banyak pergerakan, nggak banyak berita apa-apa. Belum ada berita, semua lebih ke repostnya aja. Cuma intinya udah selesai yang 12 day of Vivi-nya. So ya oke. Nah ini gue mau perkenalin ke kalian itu dua website. Website yang pertama adalah namanya ecomiwiki.com. Gue ada share di description linknya, kalian bisa cek di situ linknya. Ini yang pertama namanya ecomiwiki.com. Terus yang kedua itu namanya my-nft-tracker.com. Dua website ini terserah kalian sukanya mana ya. Kalau gue pribadi gue sukanya yang ecomiwiki.
Ya kalau kalau gue pribadi sukanya Ekomi Wiki. Uh, karena di Ekomi Wiki itu gue lebih suka ada pros and cons ya si dua ini. Gue juga baru mulai pakai yang NFT My NFT Tracker. Tapi gue kasih tau lo aja ada dua website, lu terserah lo mau pakai mana. Dua-duanya bisa lu track portfolio lo. Jadi lu bisa enter NFT lo tuh apa aja ke situ sehingga akan keluar nilai investasi lo tuh berapa, dan itu bisa ngikutin floornya. Jadi harganya harga floor ya. Jadi kemungkinan besar adalah kalau lu punya low serial number punya, berarti portfolio itu portfolio lu sebetulnya lebih dari apa yang tertulis itu. Yang tertulis nilai portfolio yang tertulis di sini adalah floor price alias the minimum price yang ada pada waktu itu. Oke, gue akan jelasin ke Ekomi Wiki aja. Ekomi Wiki ada interface-nya, intinya lu bisa bukan bisa, emang lu mesti sign up. Setelah sign up lu bisa sign in. Dengan begitu lu bisa keep track terus ini apa namanya nilai account lu. Ada beberapa feature-nya ya. Kalau masuk ke collectibles ya ini cuma melihatkan apa namanya collectible-nya apa aja, dan lu bisa ngelihat di sini di bagian collectibles. Oh sorry, bukan. Jadi collectible ya hampir sama dengan katalog VV aja biasa aja. Tapi ada yang namanya market. Ini yang kita akan kulik-kulik di sini di market ini. Nah, di market ini sebelum lihat ini tuh akan list semua NFT-nya. Lu bisa search di sini by, bukan search ya, bisa lu lihat collectible by top gain atau top losers. Top gain ya ini kan per 24 jam nih, pergerakan 24 jam. Jadi dalam 24 jam NFT apa aja yang mengalami kenaikan harga signifikan. Kayak contohnya sekarang ini, Eduardo Rizzo. Floornya 7.800 men. Gue beli ini di 3.500, I think, kalau nggak salah apa 3.300. Gue beli di 3.300. Ini gue beli baru cuma sekitar 2 minggu yang lalu. 3.300 sekarang udah 7.800 yang Eduardo Rizzo. Why? It's so expensive because ini adalah Eduardo Rizzo ini adalah ultra rare pertamanya. Dia seri 1 Black and White Batman. Pertama ultra rare. First edition. So, makanya itu harga naik banget. Oh, commonnya, look at it. Commonnya yang Mickey itu sekarang udah 445 gem, naiknya signifikan kan. Yang uncommonnya udah 500 kayak tadi kita lihat. So, terus yang lain-lain ini kita jadi bisa lihat yang top performanya. Jadi sama seperti kayak kita ngelihat apa namanya charts-nya kayak di Binance atau apa tentang koin atau token, lu bisa search, bisa sort by top performance daily-nya gitu. Ini juga sama. Lu juga bisa lihat di top losers-nya di sini. Jadi ini dalam 24 jam mana yang harga collectibles mana yang harganya yang anjlok. Nah, ingat potensi kita adalah kita beli pada waktu sebetulnya harga lagi turun. Jadi jangan pernah FOMO, kita tuh beli yang lagi pada naik terus kita ikutan FOMO, akhirnya dia akan drop lagi. Nah, tapi kita bisa lihat kayak begini. Contoh ya, ini growth rare. Gue nggak tahu tadinya berapa, terus sekarang jadi 147 misalnya kayak gitu. Misalnya tadi 199, sekarang 147. Berarti kita bisa berpikir bahwa all time high-nya itu 199, dan ini growth, ini first appearance. Ini akan bagus gitu maksudnya untuk future. Nah, itu prediksi kita, dari situ kita bisa ngambil keputusan whether I should invest or not gitu loh. Jadi seperti itu ya. Kita bisa kayak contoh ini apa namanya, Dead Cat Bronson. Ini juga kemarin itu sempat digoreng lumayan tinggi banget sampai kalau nggak salah all time high-nya 2000. I'll check here. Nah, lu bisa klik di sini. Kalau klik ini muncul grafnya. So, bentar ya. Oke, look. Gue mau matiin total listing, gue mau matiin ini. So, I can see. Terus gue bisa drag ini ke all time. Nah, ini kan timeline-nya nih. Nah, lu bisa lihat all time high-nya itu enggak 2000, sorry. All time high-nya itu 1600-an. So, kita bisa lihat di sini. Ini kan ada dari per awal dia launch, orang jual di 700, 600. By the way, gue nggak punya ini. Gue waktu lagi harga di 700 ini, gue udah kepikir mau beli, mau invest, tapi gue nggak gitu suka sama karakternya, jadi gue akhirnya nggak ngambil. Dan ini satu NFT yang completed set also. Nah, lu lihat di sini begitu itu langsung digoreng naik jadi 1700. Terus habis itu ya biasa turun. Nah, ini yang kemarin kita mulai di tanggal 17 ini. Di sini tanggal 17 harga udah mulai decline turun terus karena orang butuh gem untuk apa namanya 12 days of Christmas ini, 12 days event ini. So, jadi sampai akhirnya sekarang titiknya di 1100. Nah, ini potensinya oke. Jadi kalau lu bisa manage to get one di harga 1000 apa maybe di bawah 1000,
itu good banget karena ya all time high-nya SUC is di 1700. So lu bisa lihat juga di sini bagusnya app ini apa website ini, lu bisa lihat market cap-nya. Tuh, lu bisa lihat market cap-nya. Jadi permasalahannya ini ya, permasalahannya kita kalau kadang-kadang kita cerita ke orang tentang NFT, tentang VV lah. Kita kasih lihat mereka, ini harganya 1.600, rata-rata orang pasti ngomong, "Ah, emang ada yang beli kayak begituan, gambar mas stiker gitu doang gitu loh." Nah, jadi nah itu dia makanya gue banget pengen banget gitu ya nge-share ini ke teman-teman semua, dan gue ngerasa ya media gue saat ini adalah lewat YouTube, apa yang gue bisa share, apa yang gue tahu, bahwa gini, skeptik kita kadang-kadang skeptik melihat sesuatu gitu, kita melihat orang bisa begini bisa gitu, terus kita melihat harga-harga gini, emang ada orang yang mau beli sampai harga segini. Nah, yang contohnya aja gue tadi balik ke top gainer ya, kita cari apa yang ini aja nih, 13.000 nih Harley Quinn. Kita lihat Harley Quinn 13.000. Pertanyaannya, emang ada orang yang mau beli sampai $13.000, 13.000 gem? Gila apa orang mau beli cuma gambar begitu doang bisa sampai 13.000? Well, you can see over here. Lihat ke titik ini, previously sold. Previously sold. Jadi di sini kita bisa lihat di sini market cap-nya. Market cap-nya. Nah, kita lihat tanggal, coba gua ini dulu ya, gua tarik dulu ke belakang. Gua tarik ini ke belakang. Nah, bentar ya. Oke, harganya sekarang panteng di, oke gue matiin ini dulu, gue matiin previous sold tuh. Nah, lu lihat, for a longer time, bulan Oktober ini harga di hover di 8.900, tahu-tahu langsung naik ke 12.000. As you can see. Ya, ini di bulan Oktober. Terus naik 19.000, ini bulan berapa? Tapi lu bisa lihat di sini teman-teman. Lu bisa lihat market cap-nya. Market cap itu tuh jadi volume jualannya. Jadi ini benar-benar ada yang beli. It just, nah ini kalau kosong nih, hari-hari kosong ya nggak ada yang beli. Tapi di hari-hari ini tanggal berapa ini? Ya pokoknya di antara November 3 sampai November 8, ini market cap-nya nih. Kita bisa lihat. Ini volume-volume yang terjadi. Sampai terakhir nih, yang hari ini di harga 13.000, kita bisa lihat market cap-nya di 109. Ya berarti at least ada berapa, 105 ribu, floor-nya misalnya harganya di 13.000, ya berarti ada kisaran 8 biji terjual. 7-8 biji kira-kira. Jadi ini real, ada yang beli, dan nggak usah ngomong yang apa, yang 300 gem, 1000 gem, 2000 gem. Ini bahkan yang 13.000 ini ada yang beli. Yang kayak gue bilang aja, kayak kemarin gue cerita anak gue iseng aja taruh Mickey-nya dia yang serial 48, taruh ridiculously price. By the way, jauh lebih daripada harga 13.000 ini. Kejual. Dan itu apa, mind blowing banget gitu loh. Ternyata ada yang beli kayak gitu. Anyway, jadi ini kita bisa lihat progresnya. Jadi kalau kita ngeliat chart ini, kita bisa ngambil keputusan. Kira-kira ini good idea untuk kita invest apa enggak? Apa sekarang harganya lagi tinggi banget, all time high? Kalau lagi di all time high ya harusnya kita jangan masuk. Gitu. Nah, kita bisa advance filter over here juga untuk NFT-nya. Kita juga bisa ketik juga, misalnya kayak mau ketik Superman. Oh, nggak bisa deh ini. Gue mesti di all collectible. Nah, Superman. Nah, lihat Superman juga. Superman ini ada masa di mana gue sempat punya Superman sampai 12 biji. Ya ini yang di foto ini nih. Tuh. Ini gue di di showroom gue pajangin Superman sampai manjang begitu. So ya ada waktu itu ada sempet kayak itu, sampai sekarang gue cuma tinggal 4 biji. Karena ya begitu, modal waktu itu cuma 100, 200, bahkan waktu dari awal drop gue dapat 4 biji, itu harga Superman awalnya itu kan cuma 4 kan harganya, harganya 50. Nah itu dari sejak harga 50 naik 200 juga, waktu itu gue masih beli, gue kumpulin, beli sampai harganya naik ke 500-an, gue pikir udah bagus banget, gue jualin di 500. Jadi itu gue jualin banyak banget, antara gue jualin atau gue trading ya. Kalau di Telegram group, marketplace di Telegram group itu kita bisa trading. Jadi misalnya gue mau beli Batman
yang Amanda Conner misalnya, Amanda Conner Ultra Rare. Waktu itu gue trading dengan Superman, 3 biji Superman untuk dapetin Amanda Conner. Jadi gue dulu ngelakuin kayak gitu, trading gitu loh. Yang unfortunately ya kadang kalau dipikir-pikir lagi, coba gue nggak trading itu ya, gue keep. Kayak sekarang Superman harga 1.600 satunya. Waktu itu gue lupa bulan apa, kayaknya tuh awal-awal bulan Juli atau apa. Satu biji Amanda Conner itu kisaran 1.500. Amanda Conner yang Batman itu harganya 1.500. Itu Amanda Conner tuh yang ini nih. Bentar ya. Jadi yang Amanda Conner waktu itu harga 1.500, sedangkan Superman harganya masih di harga 500. Jadi waktu itu gue tuh, ya pikiran gue, gue pengen trade aja. Why? Because I'm eager to complete the set gitu loh. Nah, jadi saking gue tuh pengen aja gitu kan. Nah, ini Amanda Conner. Nah, Amanda Conner. Sekarang Amanda Conner ini harganya cuma di 800. Think about it. 800 harganya. Waktu itu 1.500, sekarang 800 harganya. Ultra rare Batman. Sedangkan Superman-nya yang dulu gue butuh 3 biji Superman untuk trading dapat satu ini, sekarang Superman-nya 1 biji 1.600. So, again, not too happy, but that's the way it is. Gue juga nggak bisa ngomong apa-apa. Istilahnya ya begitu. Kita kadang-kadang ada prediksi yang kita salah gitu loh. Makanya gue bilang jangan gantungin apa decision kita ke orang, ya kita ambil keputusan sendiri. Kalau kita salah ya salah lu sendiri, jangan nyalain orang gitu loh. Oke, jadi ya seperti ini kita bisa lihat, kita mau ketik apa, Supergirl. Nah, kita bisa search Supergirl juga really good investment. Superman juga sangat-sangat bagus. Kalau menurut gua Superman terus Batman yang Todd udah mahal banget ya. Waktu itu juga Todd itu harganya juga head to head sama Superman. Jadi Superman 500, Todd juga 500. Tapi sekarang udah ketahuan bahwa gini, Todd McFarlane itu yang Batman Todd McFarlane itu tuh the first appearance of Batman in all form, and also the first NFT-nya Vivi, the very first NFT-nya Vivi. That's why the price-nya sekarang 3 ribuan harganya. So, jadi Supergirl 550, as you can see over here. Ini juga ups and down, pernah sampai all time high-nya itu di, well, I think the all time high ya sekarang ini di 550. So, ya, oh enggak nih, ini sempat ada yang 600 ya pokoknya gitulah kira-kira. Ya jadi intinya di app ini sangat bagus banget, kita bisa track, kita bisa lihat pergerakan harga dan market cap-nya masing-masing dari collectibles ini. Karena begini, kalau lu punya produk yang harganya tinggi banget tapi market cap-nya kecil, saya nggak percuma juga. Karena apa? Yang nggak ada yang beli istilahnya gitu, nggak ada yang tertarik dengan produk lu mau hargain berapa juga nggak ada yang tertarik. Tapi kalau lu bisa ngelihat market cap-nya tuh gede kayak begini, lu bisa ngelihat apa market cap-nya tuh, lu bisa ngeliat market cap-nya berapa, lu bisa tahu bahwa ini produk tuh ada demand apa nggak ada demand. Jadi seperti itu gitu loh. Nah, jadi gue biasa ngecek di top gain. Kalau lu yang main di komik, lu ngecek di komik juga sama, lu bisa lihat top gainernya juga kalau di komik. So, jadi lu bisa lihat komik-komik apa yang lagi trending harga-harganya. Nah, kayak ini Avenger Ultra Rare 1.300. Dan ya seperti biasa lu pertanyakan lagi, ada yang beli ya? 1.300 ya, tinggal lihat aja di sini market cap-nya berapa, terus tuh lu bisa ngeliat market cap-nya 43.000 sampai di sini. Terus lu bisa lihat previously sold, lu klik ini, lalu bisa ngeliat. Nah, kalau titik begini, berarti ini gue tarik ke sini. Coba total listing. Muncul nih. Coba gue refresh. Tadi apa? Komik. Top gainer komik. Ini Avenger. Previously sold. Nah, ini nggak ke list sold-nya, antara emang nggak muncul, tapi di sini ada market cap ya, artinya sebetulnya ada penjualan di periode ini, ada penjualan. Coba gua ke yang lain, ini yang Journey to Mystery. Nah, ini juga nggak muncul ya ininya. Anyway, gua nggak tahu ini karena app-nya lagi bermasalah atau apa, karena emang ini semua ini bikinan orang juga, bukan bikinan langsung Vivi. Ini bukan official Vivi punya, jadi unofficial. Mereka cuma menggunakan API-nya dari app-nya Vivi untuk gather data dari sana masukin ke sini. Jadi mungkin ada bug atau apa, I don't know. But anyway, ya itu dua website itu yang gua sarankan untuk teman-teman pakai untuk bisa analisa.
Ini sama yang tadi lagi yang mynfttracker.com. Nah ini kalau ini gue nggak terlalu deep, gue nggak gitu jarang pakai lah sebetulnya. Jadi bagus nggak bagusnya gue rasa coba kalian lihat sendiri, dan gue nggak tahu kenapa ini nggak ada fotonya. Kalau yang itu kan ada fotonya dan jelas segala macam detailnya. Tapi ini juga semua sama, kalau lu klik ini akan memberikan contoh ya. Ini akan kasih data-data lebih detail lagi, cuma emang nggak ada fotonya for some reason, nggak tahu kenapa. Jadi kita bisa lihat release price-nya berapa, jadi listing price-nya berapa, terus release amount-nya ada berapa biji circulation, tanggal itunya, terus ini market metric-nya, floor price-nya sekarang berapa, terus bisa dilihat sini all time high-nya, ternyata sekarang all time high lagi tinggi banget, all time low-nya ya of course waktu lagi floor-nya low-nya ini berarti pada waktu habis selesai drop ada yang jual sempat segini harganya paling murah, which is dumb. Ya lu bisa add ke portfolio, ini juga sama, lu bisa masukin portfolio lo. So dua episode itu yang gua share hari ini. Untuk yang selanjutnya gua akan ngomongin tentang gimana kita beli gem via Telegram group. Terus juga gua mau sharing banyak teman-teman juga masih belum gitu, mungkin belum begitu ngerti ya apa sih NFT itu, terus marketplace NFT itu apa aja, dan kita mau belinya apa gitu loh, mau ikutnya mana nih, OpenSea kah, Immutable X kah, Solana kah, mau di apa namanya Eternity kah, atau banyak banget Matic kah, semua punya marketnya masing-masing, dan mereka semua of course mengklaim punya mereka yang paling bagus, dan gua bilang itu semua ya oke lah, asal sustainable. Intinya tuh gimana market itu bisa sustain produk mereka. Dan kenapa gue milih Vivi dibanding yang lain, walaupun yang lain gue ada invest ya, gue ada main di Solana juga, gue ada main di OpenSea juga, tapi bagi gue kalau di OpenSea sama Solana personally, kalau karena gue udah nggak bisa beli yang mahal-mahal di OpenSea, karena yang mahal dari ridiculously mahal, yang blue chip istilahnya bagus punya itu semua udah mahal-mahal semua gitu loh. Jadi gue udah nggak punya opportunity untuk bisa ikut yang bagus banget gitu loh. Kalaupun gue dapet yang bagus, ya yang nggak akan sebagus-bagus model CryptoPunks atau Bear, atau yang Bored Ape Yacht Club punya. Jadi gue belum bisa lah masuk ke ruang itu saat ini. OpenSea rata-rata yang gue invest ya project-project yang gue masuk, dapat dari whitelist, gue beli, habis itu langsung gue langsung gue flip, kalau ada kesempatan flip langsung gue flip itu loh, profit berapapun. Jadi di OpenSea gue masih termasuk newbie banget, tapi gue bisa jelaskan ke teman-teman apa yang menurut pribadi gue, kenapa gue leaning towards ke Vivi daripada ke yang lain-lain gitu. Satu hal yang waktu dari kemarin gue ngomong adalah si Vivi ini kita mainnya di IP yang udah terkenal dan branded premium license NFT. So think about it, antara lu kalau mau invest ke, anggap ini properti perumahan, lu mau invest ke produknya Agung Sedayu dan Sumarekon, atau lu mau invest ke produk-produk yang developer yang lu nggak kenal, yang kapan aja bisa kabur. Jadi istilahnya seperti itu gitu. Kapan aja si Gary V pernah ngomong, kalau lu invest di NFT, dia ngomong secara general NFT ya. Jangan kaget kalau tiba-tiba dalam satu hari investasi lu yang lu ada tiba-tiba jadi nol. Nah itu yang terjadi di NFT. Tiba-tiba aja dalam satu hari investasi lu bisa jadi nol kalau di OpenSea. Kalau lu salah pilih project, karena project ratusan di OpenSea, and you don't know, mau yang bagus-bagus gimana pun juga produknya, kalau mereka nggak ada backup yang bagus, ya kapan aja mereka bisa hancur gitu loh. Nah tapi kalau di Vivi kita tahu bahwa semua ini premium license, bermerek punya, lu bayangin aja Givenchy, lu bayangin Marvel, Disney, and untuk Marvel bisa make agreement sama Vivi, itu something, think about it. Nike bisa make agreement sama kemarin itu Artifact. Nah, jadi ada company yang bikin istilahnya digital shoes, sepatu sneaker digital, 3D digital itu. Dia bisa akuisisi itu sesuatu karena mereka melihat ini peluangnya bagus banget. Sama kayak dengan Vivi. Disney melihat bahwa Vivi ini kredibel, bagus, dan sustainable in the future. Nah, pertanyaannya itu, kalian lebih pengen masuk ke market yang mana? Itu semua balik ke kalian lagi. Dan kalau kalian whatever market yang kalian ikut, semua ada resikonya. Semua ini namanya investment yang lu tuh nggak bisa. Ini bukan, jadi gini, di NFT ini bukan kayak crypto yang liquid. Kalau lu beli Bitcoin, anggap lu beli $1.000 Bitcoin, $1.000 di hari ini. Terus besok tiba-tiba harganya jadi $800 karena lagi turun. Tapi lu lagi butuh uang banget, ya kan? Lu lagi butuh itu dana 800, lu bisa cash out, lu bisa jual kapan aja tanpa pusing.
NFT bukan kayak gitu. NFT lu beli $1.000, besok harganya turun 800, lu mau jual, you have to have a buyer. Lu mesti post kayak lu jualan di Shopee atau Tokopedia, lu mesti post di marketplace-nya sampai ada yang beli, baru lu bisa dapat balik. Bagus kalau ada yang beli gitu loh. Kalau ternyata lu invest $1.000, harga turun dari 1.000 jadi 800, jadi 700, 600, dan ya itu apa namanya, ya resikonya seperti itu gitu. Nah, tapi di satu sisinya lagi adalah namanya kita investasi di sini ada high risk high gain. Of course, resikonya tinggi, tapi gainnya itu seperti yang tadi gua kasih lu pada lihat di apa namanya, di perangko. Lu beli 6 jam. Yang paling murah aja sekarang 45 jam, 42 jam. So, you know, that's the beauty of NFT di Vivi. Nah, jadi itu yang gua sharing hari ini. So, gini aja hari ini yang gue share tentang apa, Ekomi Wiki, tentang market analysis. Jadi untuk nextnya gue akan share yang lain. Oke ya, guys. Again, Merry Christmas to all that merayakan. Have a great weekend. I'm gonna try to make another video maybe tomorrow or next day again. So, thanks a lot. See you guys.